Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Susri Wayatindo. Nomor induk mahasiswa 240301020091. Di pagi hari ini, mohon izin mempresentasikan terkait pendidikan kewarganegaraan. Presentasi ini terdiri atas pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa. Selanjutnya, penerapan pendidikan kewarganegaraan dan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan negara beserta kemungkinan solusinya. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara dalam hubungannya dengan negara, bangsa, dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, demokrasi, hak asasi manusia, hukum, dan ketahanan nasional. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari beberapa perspektif, seperti perspektif demokratis, politik, dan multikultural. Dari perspektif demokratis, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membentuk warga negara yang demokratis dan partisipatif dalam pembelaan negara. Dari perspektif politik, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan politik yang membantu warga negara berpartisipasi dalam membangun sistem politik yang baik dan benar. Fungsi pendidikan kewarganegaraan yang pertama antara lain adalah fungsi integratif, yaitu fungsi untuk mempersatukan warga negara yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan budaya, dan wilayah dalam satu kesatuan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi adaptif yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan global yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk fungsi kritis yaitu fungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menilai masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama adalah tujuan umum, yaitu untuk membentuk warga negara Indonesia yang cinta tanah air, bertanggung jawab, berakhlak mulia, berjiwa Pancasilais, demokratis, mandiri, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berwawasan global. Tujuan khusus yaitu tujuan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti tujuan beasiswa sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Contoh untuk tujuan siswa sekolah dasar adalah untuk mengenal dan menghargai diri sendiri, keluarga, sekolah, lingkungan, dan negara. Tujuan untuk siswa sekolah menengah adalah untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan untuk mahasiswa perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, identitas, dan kewajiban sebagai warga negara bagi mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, PKN tidak hanya memberikan pemahaman tentang struktur pemerintahan dan undang-undang, tetapi juga mendukung perkembangan kesadaran sosial, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan pembentukan sikap
patriotisme. Salah satu aspek krusial dari PKN adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum. Dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. PKN juga berperan dalam membentuk karakter moral dan etika bagi mahasiswa. Melalui pembelajaran PKN, mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini tidak hanya membentuk pribadi yang baik secara individu, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan juga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dan rakyat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem politik dan hukum akan lebih mampu berkontribusi dalam pembangunan negara. Keterlibatan dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum, organisasi masyarakat sipil, atau kegiatan sosial lainnya menjadi manifestasi konkret dari pemahaman dan kesadaran kewarganegaraan. Peranan pendidikan kewarganegaraan dan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Peranan seorang mahasiswa dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan dan nilai demokrasi adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para mahasiswa sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada dalam negara. Memiliki semangat jiwa muda yang dapat membangun negara yang mandiri dan mencontoh seperti karakter para pahlawan bangsa. Dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan antar agama, ras atau suku, semua bangsa agar tidak terjadi perpecahan ataupun perselisihan antar bangsa. Perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain saling menghormati antar warga negara, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan, membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, yang selanjutnya tidak melakukan tindakan diskriminatif, cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan juga ikut serta dalam ketertiban dunia. Ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan negara beserta kemungkinan solusinya. Yang pertama, berikut beberapa ancaman sebagai berikut. Yang pertama, ancaman ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis. Akibat penolakan ini, pengaruh negara-negara komunis tidak terlalu besar dan tampak di Indonesia. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada paham liberalisme yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Pengaruh negatif dari paham ini adalah misalnya gaya hidup mewah, pergaulan bebas, yang cenderung mengarah pada perilaku seks bebas dan berbagai kemerosotan moral lain. Jika tidak diatasi, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, ancaman politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman yang masih berpotensi digunakan untuk menekan negara lain termasuk Indonesia, yakni intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Dari dalam negeri, salah satu bentuk ancaman di bidang politik adalah separatisme. Aksi separatisme dapat berbentuk perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan
tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Ancaman bidang ekonomi berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal, barang, dan jasa. Ancaman ini antara lain berlimpahnya barang impor, perekonomian dikuasai pihak asing, kesenjangan sosial, pengangguran dan kesempatan kerja yang sempit, kemiskinan yang sulit dikendalikan, dan korupsi yang merajalela. Ancaman sosial budaya, ancaman bidang sosial budaya dibedakan menjadi ancaman dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik awal munculnya masalah separatisme, terorisme, dan kekerasan seperti ancaman dari kekerasan. Sementara ancaman dari luar muncul sebagai akibat dari globalisasi seperti gaya hidup konsumtif, munculnya hedonisme, adanya sikap individualisme, dan munculnya gaya westernisasi, dan yang terakhir adalah memudahnya semangat gotong royong. Ancaman pertahanan negara, masalah teror dan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan SARA menjadi ancaman serius di bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum harus diperbaiki. Semakin sering muncul masalah mengakibatkan hilangnya kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Hal ini harus segera diatasi agar tidak menjadi masalah yang semakin besar di kemudian hari. Strategi menghadapi ancaman bidang ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan negara. Yang pertama, bidang ideologi. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang politik, pendekatan ke dalam, membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka demokrasi yang menghargai kemajemukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendekatan keluar, menyusun strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri serta membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara lain. Bidang ekonomi, mengoptimalkan produk dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama. Yang ketiga, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan perekonomian rakyat. Untuk bidang sosial budaya, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, misalnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan pengetahuan iman dan takwa. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. Dan untuk menghadapi pertahanan negara, yang pertama memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara dan kesatuan Republik Indonesia. Percepatan menyusun peraturan perundang-undangan tentang menjaga laut dan pantai, intelijen dan bela negara. Yang ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Merevisi beberapa peraturan dan instrumen bagi hukum lain, atau merevisi beberapa peraturan dan instrumen hukum lain yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Demikian, terima kasih dan kerjasamanya, perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.